Di video kali ini gue bakal bahas atau kita comparing si Centaurus M200 dan si Telema Quest. Dari chipset dan dari kemasannya ini sebenarnya dari mesinnya sebenarnya dua-duanya ini menggunakan mesin yang sama, cuman beda body dan juga beda desain. Nah, di kedua device ini kita dapetin yang sama. Chipsetnya menggunakan chipset Quest 2.0, lalu maksimal wattnya 200 watt sama, dan baterai yang disupport adalah dual baterai 18650 dan dapat USB tipe C dan reference baterai backdoor. Jadi backdoornya bisa digonta-ganti sesuai custom kalian bisa. Ya, dari first impression kalian ketika unboxing pasti kalian lebih excited buat ngebuka si Centaurus, karena ya lihat sendiri dari packagingnya, dari kemasannya. Menurut gue ini lebih premium dibandingkan si Telema Quest, karena dia cuma warna putih polos dan ada aksen silver gitu di tulisan sama di logonya. Sedangkan si Centaurus nih dia punya kayak logo sendiri dan aksen hitam emas tuh emang gak pernah gagal sih. Dia ngasih kesan yang premium. Ya, dari keduanya kita dapetin seperti biasa. Nah, ketika dibuka aja kita ngelihatnya udah pasti kayak lebih premium si Centaurus, padahal untuk segi intinya harganya sih sama aja. Dan tuh dari segi kemasannya dia udah ada magnetnya, dia mikirin sampai situ, dan di foam buat naruh moodnya dia dikasih kayak finishing blue drew atau apalah, nggak tahu, gue nggak terlalu ngerti soal bahan. Jadi intinya dia ngasih kemasan yang lebih premium. Keduanya sama, dapetin user manual dua-duanya. Si Centaurus dia lebih kecil dan cuman ada lambang Centaurus, sedangkan si Telema ini dia lebih agak besar dan dia nampilin si bentuknya si moodnya. Untuk si Telema ini dia dibungkus plastik ya biar nggak kena debu. Lalu keduanya dapet kabel charger tipe C dan diklaim udah fast charging dua-duanya. Dari warnanya aja kelihatan ya. Sebenarnya ini nggak jauh. Bahan digunakan lebih tebalan si putih si Telema, tapi karena warna hitam dan emas dia kayak lebih elegan aja sih, lebih premium gitu. Sebenarnya dua-duanya yang digunain foamnya juga sama, cuman beda finishing doang dan beda warna, jadi ngasih kesan yang lebih premium. Kita dapetin, kita buka dulu deh, gue buka dulu. Untuk si Telema Quest dia dapat kabel charger USB tipe C dan udah diklaim fast charging. Dia pendek dan kabelnya bulat. Untuk si Centaurus dia dapat kabel USB tipe C juga. Dia gunain kabel yang pipih dan lebih panjang. Sama aja sih sebenarnya, cuman beda lebih panjang sama pipih sama bulat. Dan keduanya udah diklaim kalau udah support fast charging ya. Ini dia device-nya untuk Telema dan Centaurus. Ini dari segi depannya. Ini untuk RDA-nya dia udah gunain gold dan diameternya sama, cuman dia agak lebar dikit sih, lebar ininya aja ya. Kalau buat pinnya sih sama. Nih bodi belakangnya. Untuk si Telema ini gunain finishing karbon, cuma dia kayak busa gitu.
jadi lebih empuk. Dia ini bukan karbon asli. Dan ini di bawah dia udah gunain dua-duanya ada port buat chargernya USB tipe C. Warna hitamnya si Centaurus sih cakep banget sih. Di sini ada tulisan Lost Fab dan di sini ada tulisan Centaurus. Untuk telemanya cuman ada di Lost Fab, dan di sini di kanan ada Lost Fab, di kiri ada Telema Quest. Karena yang satunya Telema DNA, kalau DNA di sini itu ada logonya. Jadi seperti itu aja untuk device-nya. Untuk power dan chipnya nanti kita bandingin di firing. Untuk si Centaurus ini udah ya seri terbaru, jadi dia gunain yang anti mainstream. Jadi kayak 3 in 1 di bottom firingnya. Dia on off nya udah nggak di bottom firing kayak mode biasanya. Dia gunain on off nya itu ada di swift di sini. Di kanan untuk nyalain dan ke kiri untuk off. Sedangkan si Telema dia itu gunain seperti mode yang biasanya, yang versi lamanya. Dia gunainnya dengan tombol powernya dipencet 5 kali untuk off. 1 2 3 4 5. See you again. Dan itu kalau si Centaurus dia waktu di see you again cuman dia nggak ada emotnya. Sama untuk di on ya, tampilan awalnya Lost Fab sama keduanya. Lalu untuk settingan yang ada di Telema ini lebih banyak. Di powernya aja kita bisa setting banyak. Ini ada untuk Fahrenheit, lalu ada TI, NI, VPC, dan voltage dan bypass. Ada 5. Kita gunain buat seperti biasa. Lalu di sini ada itu untuk memori sih sebenarnya. Jadi ini di settingnya di bawah. Nah di settingnya ini ada auto measure, lalu ada screen, ada warna, ada user, reset, dan about. Jadi di auto measure ini dia kayak nampilin kita dapat buat OHM berapa sih, lalu terus buat yang kita gunain nanti kayak disaraninnya di situ. Lalu bosnya itu ada soft, ada normal, dan ada hard. Jadi dia kayak waktu firing tuh ngangkatnya, kalau soft tuh dia kayaknya pelan-pelan, lalu untuk normal dia ngasih normal, tapi kalau hard dia ngasih kayak yang delaynya lebih sedikit. Lalu ada screen, di screen ini untuk brightness, jadi untuk gelap dan nyerahin si LCD-nya ini. Lalu ada warnanya ada biru, kuning, putih, merah, hijau, dan ungu. Ini untuk warna si tulisan di telemanya. Lalu user ini, nah ini penyimpanan user. Jadi kalau ketika kalian punya 3 RDA, nah kalian biasa dapetin HM berapa di setiap RDA kan, dan koilnya pasti beda-beda. Kalau kalian mau nyimpen di sini sih bisa. Jadi tinggal kalian nanti mau pakai yang mana. Lalu di sini ada reset. Reset ini gunanya untuk ngereset settingan yang ada di Telema. Jadi nanti ketika di reset dia balik lagi ke setelan waktu kita awal beli. Lalu di about ini ada keterangan. Dia ini versi chipsetnya 1.0. Ini versi settingan ya, bukan versi chipsetnya. Kalau chipsetnya ini gunain chipset Quest 2.0. Sebanyak itu kalau di Telema, banyak yang bisa diubah. Sedangkan untuk si Centaurus dia mirip kayak ngasih kesan apa ya, mod potensio gitu. Jadi dia bener-bener minimal banget buat settingannya. Dia cuman ada 3 kali klik untuk di bottom powernya. Dia bakal ada mode lock. Bentar, nggak ada auto measure-nya, jadi
Nanti ketika gua firing buat kita bandingin, kita gunain setup yang sama, RDA Cosmonaut V2 dan baterai yang gue pakai VRK nanti. Jadi biar dapetin apa ya, perbedaan. Jadi kita gunain setupnya yang sama, cuman beda device aja. Lalu di sini di Centaurus dia cuman ada settingan dua settingan. Yang pertama 3 kali klik itu untuk lock dan unlock. Jadi gunanya lock dan unlock itu untuk ngelock watt. Jadi ketika kalian lock, wattnya itu udah nggak bisa digeser, udah nggak bisa digedein. Nah, ketika di lock seperti ini, wattnya tidak bisa kita gedein ataupun kita kecilin. Ketika di unlock, nah ini udah mode tampilannya si Centaurus. Tampilannya di sini kita ada time, ini time berapa lama kita firing, lalu ada puff berapa kali kita ngisepnya, lalu ada keterangan baterai per individu, jadi kelihatan yang satu berapa persen, dan ada tulisan loss vape. Dan desain yang diangkat di Centaurus ini dia kayak RPM, jadi ketika apa namanya, bottomnya yang bulat ini kita geser gini, dia kayak naik seperti RPM gitu. Dan di Centaurus ini dia start di 5 watt dan maksimal wattnya ada di 200 watt. Ya, menurut gue ini bukan hal yang baru, udah ada yang pernah makein power dan watt yang seperti ini untuk diputer. Cuman menurut gua untuk si Centaurus ini agak sedikit susah kalau muter gini. Kalau pakai tangan satu dia kalau nggak kepencet ya dia nggak mau muter, dia agak apa ya, agak berat diputarnya. Jadi ketika kita mau muter kita harus nekan gini baru ke atas atau ditekan gini baru ke bawah. Jadi takutnya si tombol firingnya ini malah jadi error atau rusak karena kita terlalu ngenceng nekannya. Jadi lebih baik ketika muter kita pakai 2 jari. Tapi kayak apa gini megangnya. Lalu untuk tombolnya swiftnya ini menurut gue lumayan oke, cuman masih kurang maksimal karena kadang tuh suka nyangkut di tengah dan nggak bisa klik kanan klik kiri gitu, nggak bisa klik 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 gitu. Settingannya sesimpel itu, dia kayak mau ngasih feel yang apa ya, seminimal mungkin buat settingannya. Tinggal kita setting buat puter, kita lock, kita chill vaping, tinggal make. Kalau si Telema ini dia ngasih kesan yang lebih banyak bisa di otak-atik. Untuk tampilannya si Telema sih mirip-mirip, dia nampilin juga baterainya per individu, jadi berapa persen tiap baterainya, lalu ada tulisan power, jadi kita tahu bisa diubah yang seperti tadi ada 5 settingan. Lalu ini wattnya dan OHM yang didapetin, lalu user, lalu ini ada soft, normal, dan hard, dan puff. Lebih banyak yang bisa di otak-atik. Untuk segi power, oke, menurut gua ini pendapat gua dan setup gua yang gua pakai. Jadi jangan dianggap semuanya benar menurut gua karena selera orang beda-beda dan setup yang beda itu juga bisa ngasilin rasa yang berbeda. Oke. Jadi diambil aja hikmahnya. Oke, nanti kita pakai setup yang sama, RDA Cosmonaut V2 dan baterai VRK 3000 biar kita tahu bedanya di mana.
Langsung aja ke mode firing ya. Kita firing di Centaurus dulu. Kita ganti baterai dulu. Kita pakai VRK aja. Kenapa gue pakai VRK nggak pakai baterai yang sebelumnya? Karena ini baterai udah usang, udah lama banget. Jadi kita pakai VRK yang dia ngasih apa ya? Ngasih powernya itu stabil. Kita pakai 60 watt. Kita lihat dulu firing seperti apa. 2 3. Kita naikin coba di 68. Oke. Menurut gue sih, gue pernah pakai dua-duanya dan menurut gue sama aja sih firingnya, nggak ada yang beda yang signifikan karena chipsetnya juga sama, jadi nggak terlalu ngaruh menurut gue karena ya emang sama mesinnya, jadi cuman beda desain aja, beda rangka. Oke. Lalu untuk kalian yang nanya pakai baterai apa yang bagus, itu sih sebenarnya juga selera juga, tergantung kalian mau beli yang harga berapa. Gue baru nyobain si VRK ini dan lumayan juga menurut gua karena dia bisa ngasih apa ya, ngasih power yang stabil sampai di akhir, sampai walaupun dia low baterai di bawah 50% dia masih bisa ngasih power yang stabil kayak gitu. New auto measure, oke. Terus kita setting dulu wattnya, kita pakai sama 60 sama 68 ya tadi, biar kita bisa lihat beda gak sih gitu. Oke, 60 1 2 3. Lalu kita tambahin lagi di 68. Oke, 68 tuh, bener-bener sama menurut gua. Ini hard, coba gue bikin normal ya. 1 2 3 sama aja dua-duanya sih. Keduanya bisa ngasilin flavor yang tebel, rasa yang jelas. BTW kenapa ini gue kasih tisu di sini karena dua device ini belum aku kasih pelindung RDA, jadi sayang kalau lecet di moodnya. Tiga-tiganya ini belum gue pasangin, jadi gue pakai tisu dulu, next ntar dipasang kayak gini. Jadi menurut gue apa sih, enggak, ini dulu, tadi barusan banget sejam yang lalu ada yang komen di review gue, di review Centaurus, dia nanyain, bang apa sih misfiring itu. Banyak rumor isu katanya di Centaurus tuh misfiring. Jadi misfiring tuh ya karena dipencet nggak mau connect, itu antara RDA atau coilnya bermasalah, kalau nggak atau tombol firingnya yang bermasalah. Nah itu yang gue maksud kemarin itu, dia emang agak berat gini, takutnya yang make sembarangan, dia neken tombolnya terlalu kenceng, jadi ini kan lebar nih posisinya, nah takutnya kan tombolnya jadi rusak karena dia sebenarnya agak berat. Ya emang dibikin berat mungkin biar nggak kegeser-geser ya kali ketika kita simpen di saku. Ya sebenarnya nggak boleh di saku juga kan, bahaya nanti kepencet-pencet atau di ransel gitu, takutnya kan kegeser-geser jadi wattnya makin gede. Nah tapi sebenarnya sih itu apa ya, kurang ideal karena dia udah ada model locknya, jadi lebih baik dibikin agak ringan dikit sih.
cuman biar di tangan satu gini enak dia makanya. Tangan satu setting gini buatnya berapa, udah di lock, udah tinggal pakai. Jadi kalau kayak gini kita harus makainya gini, pakai tangan gini, agak susah jadi. Tapi itu isu yang komen di aku, dan selama gue pakai ini 5 hari gue nggak nemuin misfiring. Terus yang isu di Telema, ini udah berbulan-bulan gue pakai juga, nggak gue pakai sini, gue simpen, cuman sampai sekarang juga masih aman, nggak ada yang namanya LED rusak atau LED-nya jadi apa namanya, jadi blank. Tahun kemarin kan ramai banget tuh tombol fairing telemanya, jadi tombol gara-gara dipencet tombolnya LCD-nya jadi blank. Tapi di device gue dua-duanya aman, nggak ada kendala. Jadi menurut gue apa sih kelebihan sama kekurangannya? Dari kelebihannya dulu, si Centaurus ini punya desain yang anti mainstream lah ya, udah desain terbaru. Sedangkan si Telema ini udah dari, ya maksudnya kan udah lama lah intinya. Sebenarnya sama-sama punya ciri khas sendiri, tergantung kalian suka yang mana. Dan untuk mesinnya, chipsetnya itu sama, jadi nggak usah khawatir, powernya yang dihasilin juga juga sama menurut gua, nggak beda yang signifikan karena chipset yang digunain juga sama. Kalau kalian suka ngotak-ngatik, bosenan warnanya juga bisa diganti, jadi bisa ke Telema mungkin ya. Itu nilai positifnya buat si Telema. Kalau kalian suka yang simple, kalian bisa ambil si Centaurus karena dia nggak banyak settingan yang dipakai. Jadi suka yang simple-simple, desain terbaru, bisa ambil Centaurus. Kalau kalian suka setting-setting, suka bosen liatin LED-nya warnanya itu terus, kalian bisa pakai si Telema. Karena kedua-duanya ini bisa diganti replace backdoornya, kalian bisa custom. Jadi aman lah kalau kalian bosen di apa namanya eksternalnya. Jadi kalian bisa otak-atik sendiri lah. Jadi intinya itu sih, selera lagi. Untuk chipset mesinnya sama kok, gak ada bedanya, cuman ini lebih berat menurut gua. Dan tergantung kalian feelnya suka megang yang mana. Kalau si Telema sih pasti kan gini, kayak satu posisi. Kalau kayak gini kurang enak menurut gua, enaknya emang dia genggamnya gini, emang ini feelnya buat ini sih. Atau ini juga bisa, dia ada empuk gitu. Kalau si Centaurus dia kan kotak gitu kayak. Gue lebih suka ke Senta karena gue biasa dailynya pakai R234. Jadi the next video kalian mau comparein yang mana lagi? Gue ada si R233 limited edition versi Mukla ya. Lalu ada R234 yang udah 1 tahun lebih. Dan atau kita bahas si baterai VRK. Gimana menurut gue si VRK? Nanti di lain videonya. Thank you yang udah mau nonton, jangan lupa support dengan cara subscribe, komen, atau kalian mau nanya-nanya bisa langsung ke IG atau di komen YouTube. Thank you, see you the next video. Chill vaping bro.